Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mengisi ramalan malam bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, setelah melaksanakan sholat Isya berjamaah pada malam hari ini, kita kembali melanjutkan kegiatan malam Ramadan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung memasuki acara inti, yaitu tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Matius Nur BH. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Segala syukur setinggi puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan hingga kita dapat melakukan pada siang hari, yaitu berpuasa, dan telah dapat pula kita melakukan sholat berjamaah, yaitu sholat Isya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada jasmani rohani kita, sehingga telah dapat kita menjalankan ibadah puasa pada siang hari, dan baru sejenak kita melakukan sholat Isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin pada diri kita masing-masing, agar dapat mendengarkan ceramah agama untuk menambah ilmu pengetahuan kita, supaya mudah kita beramal ibadah. Kemudian marilah kita kirimkan selawat dan salam kepada dengan alamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, Pak, satu kali saja kita mengucapkan berselawat kepada Nabi, satu kali saja akan mendatangkan 10 hasanah kebaikan pada diri kita, dan menghilangkan 10 kejelekan yang ada pada diri kita. Untuk itu marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada malam yang ke-16, tentu ada yang ke-17 malamnya. Kalau menurut IKMI yang kami lakukan, malam yang ke-16, yaitu dengan judul mewujudkan masyarakat bertuah yang madani. Ini
judul yang telah ditetapkan oleh itu. Untuk itu saya mengajak kepada ibu untuk dapat mendengarkan ayat Al-Quran surat 7 ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekira penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Tuh artinya. Maka di dalam ayat ini dijelaskan walau anna alal qura amanu, kalau memang daerah itu beriman dan bertakwa, maka Allah memberikan lafatana alaihi barakatin, keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Allah curahkan dari langit, dari bumi, dan diturunkan ke bumi. Semuanya itu adalah nikmat Allah yang kita terima. Supaya ada keberkatannya, maka jangan lupa kita bersyukur kepada Allah. Maka hari ini untuk keberkahan di lingkungan kita, maka itulah disebut bertuah dalam bahasa kita yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota kita dulu. Kota bertuah semasa mendiam atau almarhum Herman Abdullah Madani semasa Firdaus. Maka mewujudkan masyarakat Madani itu yaitu dilakukan melalui integrasi iman dan takwa, pendidikan berkualitas, termasuk hukum dan toleransi tinggi berlandaskan keberadaan mulia, peradaban mulia. Satu, iman dan takwa berlandaskan nilai-nilai spiritual yang kuat dan mantap. Tuh, iman dan takwa yang diciptakan oleh pimpinan. Inilah yang kita harus cari, pimpinan yang bagus. Dari punya iman dah, dari bertakwa anda, itu yang dimaksud pimpinan. Ini mengkaji supaya berkualitas. Contoh Nabi Muhammad SAW kita contohkan. Nabi Muhammad SAW menjadi pimpinan tentu mempunyai sifat
Pertama adalah syidik, jujur. Ada tidak pimpinan kita yang jujur? Supaya bisa dilakukan apa yang diinginkan. Yang kedua, tabligh. Yang ketiga adalah amanah. Ini yang susah. Kalau amanah itu la imana lima amalat, tidak beriman bagi siapa yang tidak menjalankan amanah. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian fatona, berarti SDAF, staff. Kalau mau menjadikan staff harus orang jujur. Alaikum bismillah. Baina sadaqah dari diri. Innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu berbuat baik. Kebaikan itu mengantar kita ke dalam surga. Tabligh sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Qul a'wala kana murta. Maka terciptanya negara atau negeri kita yang pertama adalah iman dan takwa. Yang kedua, pendidikan berkualitas, menciptakan SDM terhadap dan berakhlak dan berilmu. Justru itu kalau kita pendidikan, kalau pendidikan itu tidak berkualitas, alamatlah akan hancur. Ilmu itu penting. Kalau mengaji awak Pak, alif KTA, alif bawahi, alif dapanu, A, I, U. Alif KTA apa itu? Akal. Kalau menjadi pimpinan itu harus akalnya jalan, berkualitas, supaya apa? Mudah mengatur. Kemudian alif bawahi punya ilmu. Ini ijazah bagaimana kita tahu? Nah, ini kita susah. Mau apa yang mau dibuat? Ilmu udah ada. Nah, itu maka terjadi kalau ilmunya tidak ada, akal ada, ilmu ada, tidak ada namanya ilmunya, tentu berbahaya dalam menciptakan negeri bertuah. Kalau di kampung di apa namanya di Pekanbaru, tuh harus punya ilmu. Kemudian ahli dapatmu supaya dia berusaha, dia punya akal pikiran yang waras dan punya ilmu yang banyak, dan kemudian berusaha untuk mengembangkan usahanya untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya atau kesejahteraan masyarakat. Tuh, apabila jalan ini yang tiga itu terjadilah, kalau ada yang tiga ini, pertama akal, yang kedua berilmu, yang ketiga ada usahanya, maka terciptalah negeri yang bertuah dan madani. Ya kan? Jawabannya apa? Bahagia kita, masyarakat kita, apa yang dilakukannya itu bahagia kita. Kalau tidak, hilang salah satu di antaranya, itulah bingung kita.
Babawati. Dan kemudian dijawab lagi, kalau tidak ada ilmu, tidak ada akal kurang, usaha tidak jelas, maka akan terjadilah buntu. Ini perlu bahwa pada pendidikan, maka perlunya pendidikan yang berkualitas. Walaupun anak-anak kita yang bisa sekolah pendidikan dan ada yang butuh sekolah, alangkah baiknya masyarakat itu menciptakan lapangan kerja atau sekolah di luar daripada sekolah pendidikan. Bentuk keterampilan, apakah keterampilan ini, keterampilan itu dan segala macam. Kemudian supremasi hukum dan keadilan. Ini terjadi sekarang. Bagaimana hukum yang berjalan sesuaikan dengan agama sebab kalau di dalam Al-Quran malam yahkum bima anzalallah bahwa kafir. Siapa yang tidak menurut hukum yang diturunkan oleh Allah bahwa kafir. Maka perlu sekali termasuk jangan nanti ke bawah tajam, ke atas pul. Nanti akan terjadi itu negeri yang kita harapkan bertuah dan memadani. Bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, kemudian toleransi. Ini perlu di masyarakat kita toleransi. Toleransi itu juga termasuk tolong menolong, bantu membantu. Mana yang kurang ditambah oleh yang kaya. Orang miskin tentu tinggal menerima supaya ada kesejahteraan. Kemudian ekonomi, bagaimana mesejahterakan ekonomi, itu yang dipikirkan oleh pimpinan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa yang dimaksud dengan bertuah itu apa? Yaitu bersih, tertib, usaha bersama, aman dan harmonis. Ini apa itu bersih? Yaitu menciptakan lingkungan dan fisik yang sehat dan lingkungan sosial yang bersih dari KKN. Karena mulai dari atas sampai ke bawah KKN-nya. Jangan sampai demikian. Jangan terjadi. Itu yang disebut dengan bersih. Maksud bersih apa tuh? Contohlah kita kecil saja. Bersih lingkungan, sampah jangan berserakan juga lagi. Antara pada tempatnya. Ini. Yang kedua, tertib, menegakkan supremasi hukum dan kebutuhan terhadap peraturan yang disepakati. Tentu kalau anggota-anggota perwakilan kita. Yang ketiga, usaha bersama. Pembangunan ekonomi berbasiskan gotong royong kerjasama. Tapi sekarang sudah hilang gotong royong itu Pak. Kerjasama sudah. Dulu kalau kita bikin rumah, semua masyarakat itu serta. Sekarang tidak lagi. Itu contoh. Kemudian aman. Rasa aman bagi seluruh warga melalui partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan. Itu bagaimana
pencurian, dan segala macam. Tuh. Ya satpamnya, security-nya. Nah, kalau di kita bentuk pos road, udah supaya aman, jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kehidupan kita, marilah nantinya bersama-sama kita mendukung program pemerintah. Ya alladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Selama pimpinan kita itu baik, mari kita ikuti. Kalau tidak melenceng, ya minta dituruni. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan karena waktu yang membatasi, lebih dari kurang saya mau minta maaf. Tergelincir lidah beralih kata, tergelincirnya manusia karena bersalah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah bukan karena kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang kita dengarkan malam ini dapat bermanfaat dan diamalkan di kehidupan sehari-hari serta menambah keimanan kita. Sebelum acara benar-benar ditutup, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Jumlah infak malam ke-15 berjumlah Rp313.000. Alhamdulillah. Mari kita lantunkan Al-Fatihah untuk jemaah kita yang telah mensedekahkan sebagian hartanya. Semoga apa yang diniatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami akan membacakan jadwal sedekah, berbuka, sahur dan tadarus. Jadwal sedekah pada malam ke-16 nanti yang akan mengantar untuk tadarus yaitu Bapak M. Farid Kings Park E11, dan untuk sahur Kocet Mutmainah. Untuk berbuka Bapak Eki Pol RT 05 dan Bapak Ahmad Amri Diamond C1. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jemaah yang telah berpartisipasi dalam menyediakan sedekah konsumsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan keberkahan dalam rezekinya. Adapun petugas sholat tarawih pada malam ini yang bertindak sebagai bilal yaitu Ustadz Randy Pratama dan Imam Ustadz Ilham Saputra. Sebelum saya mengakhiri, bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin menunaikan zakat fitrah, mal dan fidyahnya sudah bisa dibayarkan ke panitia pengumpulan zakat Masjid Nurul Falah mulai malam